Wiraniaga tidak bisa menghasilkan lebih dari 10%, tidak bisa lebih ataupun tidak bisa kurang dari 10%. Betul. Ada aja barang nggak penting. Betul. Ubahlah zona nyaman Anda. Kenapa disuruh rubah? Halo Sobat Semanggi University. Nah, bertemu lagi kali ini dengan bedah buku dari kita bertiga, dengan saya Dayu, saya Syanda, saya Anissa. Kita bertiga dari Coffee Shop Jakarta yang kali ini mau melanjutkan bedah buku minggu lalu ya? Betul. Bulan lalu. Kayak nggak berasa banget ya? Betul, udah ganti bulan. Nah, bukunya kali ini adalah judulnya The Psychology of Selling, yang ditulis oleh Bapak Brian Tracy. Nah, untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya, hari ini kita mau ada 3 poin yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah apa yang menentukan penghasilan Anda, lalu ubahlah zona nyaman Anda, dan yang terakhir adalah menetapkan termostat finansial Anda. Nah, ini sebenarnya kenapa 3 poin ini kita pilih? Karena 3 poin ini harus dibahas dalam bersamaan karena masih berkesinambungan ya Mbak Syanda ya dan Mbak Anissa. Mungkin dari Mbak Syanda sama Mbak Anissa nih mungkin ingin memaparkan dulu deh dari hasil yang dibaca tuh kira-kira apa sih yang ditangkap dari bab-bab tersebut atau poin-poin tersebut. Oke, mungkin dari Anissa poin di awal dulu kali ya Bu. Boleh. Dari poin dari pembahasan tadi pertama yang menentukan penghasilan Anda, gitu ya. Jadi memang di buku ini diceritakan lagi kembali nih soal setiap wiraniaga itu katanya punya konsep diri mengenai jumlah uang yang ingin dihasilkan. Oke, konsep diri yang dari materi kita bulan lalu ya. Benar. Gimana kita mengkonsep diri kita sendiri seperti itu. Betul. Jadi kan memang di sini sebutnya apa yang menentukan penghasilan Anda. Nah, karena setiap wiraniaga ini punya konsep masing-masing apa yang ingin dihasilkan, di buku ini tuh si penulis ngajarin gitu loh kalau kita tuh nggak bisa ngehasilin 10% lebih atau kurang dari konsep diri tentang penghasilan. Jadi gini Bu, di sini memang muter-muter sih bahasanya. Agak rumit ya. Oke, mungkin kalau yang aku tangkap ya dari buku ini kan di sini dikatakan seorang wiraniaga tidak bisa menghasilkan lebih dari 10%, tidak bisa lebih ataupun tidak bisa kurang dari 10%. Pokoknya mentok antara lebih 10% ataupun kurang dari 10%. Nah, ketika pun mereka menghasilkan lebih, mereka tuh kayak ada keinginan untuk segera menghabiskan ya. Di situ dikatakan. Jadi mungkin relate kalau sama kita sekarang tuh ini nggak sih pengen ada kita kayak pengen jajan kopi, pengen jajan baju, pengen jajan seblak. Jadi kayak relate banget ya. Jadi kayak karena kita ngerasa, kalau yang aku pahami dari buku ini, kita ngerasa ketika kita sudah bekerja keras nih di bulan sebelumnya, terus kita mendapatkan hasil dan ada lebihnya, kita tuh ngerasa kayak self reward ya kalau bahasa kerennya sekarang. Jadi kita kayak bolehlah menghibur diri sedikit gitu. Sedangkan kalau ketika kita ngerasa pendapatan kita kurang, mungkin kalau sales ini berasa banget ya, pas lagi nggak komisian deh gitu, rasanya kayak gimana? Pendapatannya kurang kan. Jadi dan di situ adalah memacu seorang wiraniaga untuk gimana caranya pokoknya bulan depan aku harus capai target sehingga aku komisian. Nah, itulah yang memicu. Mungkin kalau dari Mbak Nisa mau kayak menjabarkan kita lagi. Iya Bu, jadi setelah tadi Bu Dayu udah dapat ngambil poin gitu ya. Ternyata bener loh guys, kayak ini kenapa di judul poinnya nih apa yang menentukan penghasilan Anda. Betul. Gitu Bu ya Bu. Karena bener juga kalau tadi pembahasannya di sini jika kita dapat lebih dari 10% rasanya tuh kita pengen gerak cepat ngabisin gitu. Kenapa sih gitu loh. Jadi memang itulah motivasinya kita bisa kerja lebih giat, lebih cerdik ya, di buku ini dibacain, lebih keras lagi, lebih baik demi mendapatkan penghasilan kita pada zona nyaman kita itu. Gitu Bu. Padahal kalau kita mau put effort lebih terus juga itu pun bisa gitu loh dilakukan. Makanya tadi disebutin di sini apa yang menentukan penghasilan Anda gitu loh. Jadi memang gimana kita mau dapetin yang lebih gitu loh Bu, ketika yang tadi disinggung 10% ini bisa kita habisin dengan cepat gitu. Ada aja barang nggak penting.
Relate gak sih? Gue malu ya di podcast. Aku habis buku ini tuh selalu terus aku merasa kayak oh ya ini sebenarnya nggak penting sih, tapi kayak pengen. Buku ini tuh selalu negur gue gitu ya sebagai wiraniaga gitu atau sebagai seorang sales, karena tiap bacanya aduh iya lagi dapat gini ya di kehidupan sehari-hari, aduh dapat komisi rasanya pengen ini nih, bahkan sebelum dapat udah gue list ya, soalnya udah yakin bakal sampai kan. Membayangkan oke nanti aku komisian sekian, aku pengen di apa nih kayak gitu ya. Jadi memang poinnya apa yang menentukan penghasilan Anda adalah kita gitu Bu yang nentuin gitu. Ketika apa yang lo pikirin itu bakal nentuin hasil lo nanti gitu. Makanya tadi di remind-nya itu 10% yang kita dapat lebih dari ini tuh kita bisa ngabisin itu dengan cepat gitu. Terus mungkin kalau di poin kedua tadi apa tuh namanya? Ubahlah zona nyaman. Nah, ubahlah zona nyaman ya. Nah di sini kan dikatakan kalau di bab di poin sebelumnya ketika kita mendapatkan kurang tadi itu kan artinya kita di zona warning, zona tidak nyaman kan. Akhirnya kita gimana caranya untuk mencapai zona nyaman lagi nih supaya kita bisa ya belanja dan lain sebagainya. Nah tapi kan akhirnya kita di situ bisa berpikir ya, oke berarti ada satu target dong yang kita tetapkan ke mindset kita. Oke, aku mau pendapatanku sekian. Nah di poin ubahlah zona nyaman di situ kan di buku dikatakan ada sekelompok orang yang menargetkan kalau ini kan memang buku terjemahan luar negeri ya. Di luar negeri itu kan memang perhitungannya itu bukan gaji bulanan tapi pendapatan per tahun. Ada orang golongan-golongan yang kayak mereka udah ngerasa nyaman dengan pencapaian segitu, $50,000 dalam satu tahun. Tapi ada juga orang-orang yang mereka sebenarnya sekelas dalam artian mungkin pekerjaannya sama ya, tapi mereka itu baru merasa nyaman ketika pendapatan mereka itu $100,000 dalam setiap tahunnya. Nah kalau untuk dari Mbak Anissa sendiri menanggapi dari apa ya, menurutku itu kayak perlu di highlight deh. Itu bagaimana Mbak Anissa? Mungkin gini ya Bu, cukup masih nyambung tadi sama poin pertama. Makanya poin pertama nih dituliskan malah gitu ya, bahkan dituliskan sendiri ketika mendapatkan penghasilan. Kalau misalnya gini deh, aku bacain aja kali ya. Anda akan mulai berpikir untuk bekerja lebih lama, lebih keras, lebih cerdik, lebih baik demi mendapatkan penghasilan Anda kembali pada zona nyaman Anda. Nah, jadi setelah masuk ke dalam zona nyaman, Anda akan merasa nyaman dan menarik napas lega. Terus relevannya ini, gini Bu, ubahlah zona nyaman Anda. Kenapa disuruh rubah? Gitu ya. Jadi dikasih nih 2 contoh. Ada orang yang per tahunnya nyaman sama $50,000, ada orang yang per tahunnya merasa kurang. Pengennya tuh 100,000 gitu ya. Makanya kenapa disuruh dirubah? Karena nanti dari dirubah itu kan kita juga bisa dapat apa ya Bu? Ternyata penghasilan naik dan ya banyak kelebihan pasti. Beli rumah, beli mobil dan lain sebagainya ya. Gitu. Nah jadi kalau menurut Mbak Sandra gimana? Mungkin kayak ini nggak sih ngerasanya kita tuh kayak harus ngurus diri kita sendiri nggak sih? Kayak kalau misalkan nih Mbak Sandra kan fresh graduate ya, pasti masih punya banyak cita-cita nih, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Nah otomatis berarti kalau Mbak Syanda pengen mencapai cita-citanya, Mbak Syanda itu apakah udah cukup nyaman dengan pendapatan yang sekarang atau pengen kayak push dirinya, aku harus bisa lebih nih, kayak gitu? Kalau untuk aku pribadi, aku itu harus nge-push diri aku untuk lebih meningkat dari yang sebelumnya. Iya. Karena kalau stuck di situ-situ aja menurut aku itu kurang ya. Dan sebenarnya kalau yang aku lihat dibahas di buku ini, kita tuh sama aja kayak mematikan potensi kita nggak sih? Betul Bu. Makanya kita ngerasa kayak udah nyaman segitu, padahal kita bisa lebih. Betul. Karena kita bisa lebih kayak wow banget, kayak ternyata kita mampu. Karena ketika kita di challenge, kita men-challenge diri kita sendiri. Aku harus misalkan 2 kali lipatnya lah ya. Ternyata bisa, berarti kan artinya selama ini berarti kan harusnya aku bisa dong. Iya betul. Jadi nggak buang-buang waktu stuck di satu betul. Bekerja poin ini jangan kayak cepat merasa puas ya. Iya betul. Makanya ya Bu, emang sih gitu ya. Kenapa disuruh rubah zona nyaman? Karena kan tentu level wiraniaga yang capai setahun, yang bisa nyaman dengan $50,000 sama $100,000 itu beda ya. Iya. Makanya
lo kan dalam setahun nggak mungkin lo apa sih, maksudnya comfort zone lo tuh di $50.000 doang gitu, makanya lo disuruh merubah zona nyaman buat 100.000 karena itu yang akan juga berdampak sama wiraniaga yang lo pegang. Betul. Gitu loh, makanya disuruh dirubah di buku ini gitu. Oke, terus untuk yang poin ketiga nih mengenai termostat itu gimana kalau menurut yang udah dibaca nih? Untuk poin ketiga ini, itu kan Anda tidak akan pernah menghasilkan lebih daripada yang Anda bisa hasilkan di dalam. Dapat dikatakan Anda seolah-olah mempunyai termostat penghasilan yang menentukan temperatur finansial Anda. Oke, kalau yang aku tangkap nih dari buku ini termostat itu mungkin kalau aku relate-nya adalah misalkan AC ya, suhu ruangan. AC itu kan pasti dia punya kayak suatu sistem mesin termostat juga ya, yang dimana ketika misalkan nih suhu ruangan itu suhu aslinya itu kan panas nih, terus kita ngeset dia harus 18 derajat, gimana caranya dia bekerja lebih keras supaya suhu ruangan yang misalkan tadinya 30 derajat itu bisa menjadi 18 derajat. Ketika sudah lebih dingin dia akan menurunkan kerjanya supaya si suhunya tuh naik supaya ibaratnya nggak terlalu dingin, pokoknya tetap stabil di 18 derajat. Mungkin ini bisa kita set termostat itu adalah kayak goals kita ataupun titik yang tadi untuk melebarkan zona nyaman lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngeset goals kita, zona nyaman kita kecil, otomatis kinerja kita ya kayak AC tadi. Ketika misalkan ya udah misalkan dia disuruh ngesetnya 24 derajat deh, dari suhu udara aslinya itu 30 derajat, dia nggak akan bekerja terlalu keras, dia cukup menurunkan dari 30 ke 24. Tapi kalau dari 30 ke 18 itu kan dia kayak kerjanya lebih keras, dia harus kayak benar-benar mendinginkan dan lain sebagainya. Menurutku sih mungkin kalau dianalogikan kayak gitu kali ya, tapi mungkin kalau dari Mbak Anissa sendiri ada ini nggak apa pandangan Bu? Mungkin pandangannya emang kembali lagi kita sebagai seorang sales atau wiraniaga ya, jadi memang kenapa kita disuruh menetapkan termostat finansial gitu ya, karena sama aja kayak kita pasti deh sebagai kita wiraniaga kita punya angka gitu ya Bu, dalam misalnya per tahun. Nah kenapa kita harus menetapkan termostat itu? Karena supaya tiap bulan ini berjalan dengan stabil gitu loh Bu. Syukur-syukur bisa lebih naik gitu per tiap bulannya. Makanya di buku ini tuh ditulis kayak gini. Kadang orang kadang orang nentuin tujuan buat ngedapetin sejumlah uang gitu ya pada bulan tertentu. Tapi kalau dia melewati bulan yang baik terus mendapatkan jumlah sesuai dengan konsep diri, maka pada pertengahan bulan mereka akan berhenti berjualan hingga 2 minggu berikutnya. Jadi kayak udah capai, jadi don't stop gitu loh. Itu istilahnya ya. Makanya disuruh netapin termostat itu supaya ketika lo dihadapin dengan momen itu, lo bisa tetap tetap stabil tadi. Jadi kalau kata ibu tadi nggak perlu lagi tuh ngegenjot suhu supaya panas lagi. Jadi kita gimana supaya caranya tuh supaya stabil tadi gitu. Mungkin kalau di wiraniaga, kalau lo udah achieve di bulan yang memang baik, di pertengahan bulan lo udah closing, lo bukan santai gitu loh, jangan jengah gitu. Biasanya adalah fata morgana yang menghanyutkan ya. Relate ya. Gue malu banget kalau bahas buku ini. Apa sih, relate banget. Ternyata kalau udah capai ya adalah santai. Dan sebenarnya kita bisa merasa dosa tau gak sih lo? Ternyata itu memang tantangannya gimana kita harus menstabilkan termostat itu. Gitu sih Bu. Mungkin dari sebelum kita tutup nih, dari Mbak Sanda ada tambahan nggak nih? Kurangan nggak apa-apa? Aku Cukup ya, oke. Mungkin dari aku sih closing statementnya adalah di sini aku sering mendengar bahwa sales itu adalah suatu pekerjaan yang gajinya tuh tidak terhingga. Gila nggak sih? Bisa berani memberikan statement tidak terhingga, karena bisa dikatakan bahwa semakin kita melebarkan zona nyaman kita, maka ya kalau sales nggak jauh-jauh dari komisi, bonus dan lain sebagainya dong. Makin banyak kita berjualan, makin gede pula komisi yang kita dapat. Mau gaji 2 digit, 3 digit bisa, asalkan penjualan kita juga baik. Maka dari itu kita harus ngeset zona nyaman kita tuh jangan kecil, karena pastinya kita mampu sih. Kita harus ngerasa kita pasti mampu, kita lebarkan zona nyaman kita sedikit demi sedikit. Makanya kenapa target itu nggak ada yang pernah turun, selalu naik, karena itu
supaya nanti pendapatan kita pun semakin naik. Mungkin dari kita itu dulu aja ya, ini sangat bagus banget. Bulan lalu bulan ini pun lebih lagi pembahasannya. Kita ketemu lagi di bulan berikutnya. Boleh. Bentar. Lu dong nanya aku. Mbak Anissa, kira-kira mungkin sebelum benar-benar kita tutup nih, apalagi nih yang mungkin kayaknya masih ada yang mengganjal nih yang mau pengen disampaikan? Mungkin ini aja sih Bu, yang mau disampaikan adalah kesimpulan kali ya, kesimpulan dari bedah buku hari ini, pelajaran yang bisa kita ambil. Aku pun pribadi sendiri ambil adalah yang pertama poin apa yang menentukan penghasilan Anda. Lo harus bisa mikir penghasilan lo tuh banyak gitu ya Bu. Jadi jangan puas dengan angka sekian gitu loh. Lo harus bisa mikir angka besar gitu loh. Lo harus menentukan itu. Terus yang kedua, ubahlah zona nyaman lo ketika lo mau pencapaian lebih besar, tentu zona nyaman lo pun harus beda gitu. Comfort zone lo tuh pun harus lo rubah gitu. Dan yang ketiga adalah tentuin termostat lo, karena kalau lo nggak pintar-pintar ngatur itu, ya udah malah nantinya turun gitu. Jadi itu sih makanya buku ini patut dibeli gitu. Oke, kalau gitu sampai jumpa di bedah buku selanjutnya. Bye bye.